Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang kelima, akhlak terpuji, tabah dan patuh. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak terpuji, tabah dan patuh. Di antara manusia yang hidup di dunia ini, ada yang mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesenangan dan kesedihan. Kedua peristiwa tersebut hampir setiap manusia mengalaminya. Adapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan membuktikan keteguhan imannya untuk menghadapi musibah tersebut. Bagaimana cara orang beriman menghadapi cobaan yang diberikan Allah? Tentu mereka harus tabah dan sabar. Jika saja ada orang yang masih marah-marah dan mengeluh saat diberi cobaan, tentu dia bukanlah contoh dari orang yang beriman. Ujian keimanan setiap orang berbeda-beda. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar cobaan yang ia terima. Karena Allah yakin hambanya tersebut mampu menghadapinya dengan tabah dan sabar. Tabah dan sabar memiliki arti yang berbeda. Dalam pelajaran kali ini kita akan membahas keduanya. A. Tabah. Tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Ia akan selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tabah tahan menderita apabila terkena musibah. Ia tidak lekas putus asa dalam menunaikan kewajiban dan meraih apa yang dicita-citakan. B. Sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Sabar merupakan salah satu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim. Sabar dikelompok dalam 3 hal berikut. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan nafsu selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Akan tetapi, bagi orang yang sabar dapat menangkis dan mengatasinya sehingga tetap mampu mengerjakan perintah Allah dengan baik. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu angkara murka. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dengan kata lain, sabar adalah pengaruh dari keyakinan yang mendalam dan tujuan yang bulat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh derajat yang tinggi. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Suatu musibah yang menimpa diri seseorang, ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar keluar dari musibah. Hidup ini adalah perjuangan. Sebuah perjuangan tidak luput dari ujian dan cobaan. Kemudian C. Bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melalui kisah Masyitah. Kalian tentu sudah mengetahui siapa Fir'aun. Masih ingat bagaimana Fir'aun memerintah rakyatnya? Fir'aun adalah seorang raja yang sangat kejam dan sombong. Ia memiliki kerajaan yang megah dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Ia menganggap dirinya sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya. Salah satu bukti kekejaman Fir'aun terhadap orang-orang yang teguh dengan keimanannya kepada Allah, yakni kisah Masyitah. Beliau adalah seorang pelayan yang bekerja di kerajaan Fir'aun. Tugas utamanya adalah melayani segala keperluan putri Fir'aun. Masyitah adalah seorang pelayan yang rajin. Beliau selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Tidak mengherankan jika putri Fir'aun merasa senang dengan kehadiran Masyitah. Meskipun hubungan antara putri Fir'aun dan pelayannya, Masyitah cukup dekat. Tetapi ada suatu rahasia yang tidak diketahui oleh putri Fir'aun tentang pelayannya itu. Rahasia itu adalah putri Fir'aun tidak mengetahui bahwa Masyitah telah menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari, Masyitah menyisir rambut putri Fir'aun. Ketika hendak memulai pekerjaannya, tanpa sengaja Masyitah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan suara cukup keras sehingga terdengar oleh putri Fir'aun.
Ketika tanpa sengaja sisir yang digunakan itu terjatuh, Masyidah kembali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara cukup keras pula. Tentu saja putri Fir'aun sangat terkejut mendengar kata-kata yang menurutnya asing di telinga. Saat itu pula sang putri bertanya kepada Masyidah, "Wahai pelayanku, apakah kamu mempunyai Tuhan yang selain ayahku?" Karena tidak mungkin bagi Siti Masyidah untuk berbohong, akhirnya ia menjawab dengan tegas, "Benar, wahai Tuan Putri, sesungguhnya aku telah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Tuhan yang aku sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala." Putri Fir'aun kaget dengan keberanian yang ditunjukkan pelayannya. Suatu hari putri Fir'aun melaporkan tentang sikap Masyidah kepada Fir'aun ayahnya. Mendengar penuturan putrinya, bukan main marahnya Fir'aun. Dirinya merasa dikhianati oleh pelayan yang selama ini dipercayainya. Fir'aun tidak menyangka bahwa ia dapat kecolongan karena sama sekali tidak mengetahui kalau ada orang di dalam istananya yang menjadi pengikut Musa, musuhnya sendiri. Tanpa menunggu waktu lagi, Fir'aun segera memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan hukuman untuk Masyidah. Fir'aun menyuruh prajuritnya merebus air dalam kuali yang besar dengan api yang menyala-nyala. Setelah air di dalam kuali mendidih, Fir'aun memerintahkan prajuritnya menyeret dan membawa seluruh keluarga Masyidah ke hadapannya. "Hai Masyidah, kudengar dari putriku kalau kamu dan seluruh keluargamu telah menjadi pengikut dan penyembah Tuhannya Musa dan Harun. Benarkah berita yang kudengar itu?" tanya Fir'aun dengan suara lantang. Tanpa merasa gentar dan takut sedikit pun, Masyidah menjawab pertanyaan Fir'aun. "Benar, wahai Fir'aun, aku dan seluruh keluargaku memang telah menjadi pengikut Musa. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata termasuk dirimu." Mendengar jawaban Masyidah, bukan main murkanya Fir'aun. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk menyeret Masyidah dan keluarganya ke depan tungku besar berisi air mendidih di atas api yang menyala. "Baiklah, wahai Masyidah, jika kamu tetap pada pendirianmu, kamu akan menyaksikan seluruh keluargamu satu persatu dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Bagaimana?" tanya Fir'aun dengan suara keras. Ia masih berharap bahwa Masyidah akan mengubah pendiriannya dan mau menyembah dirinya. Dengan keimanan yang mantap, Masyidah berkata, "Aku telah rela bertuhankan Allah. Itu berarti aku juga harus siap menanggung segala risikonya. Lagi pula azab Allah di akhirat lebih aku takutkan daripada hukumanmu." Mendengar jawaban Masyidah, Fir'aun menjadi semakin marah. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan prajuritnya menyeret suami dan anak Masyidah untuk dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Akhirnya, suami Masyidah dan anaknya yang besar menemui ajalnya. Kemudian, Fir'aun kembali menanyakan hal yang sama kepada Masyidah, dengan harapan Masyidah mau mengubah pendiriannya setelah melihat suami dan anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Melihat pemandangan mengerikan di hadapannya, ditambah ancaman Fir'aun yang segera akan melakukan tindakan yang sama kepada dirinya dan bayi yang ada dalam gendongannya, sebagai seorang ibu, hati Masyidah menjadi agak ragu. Ketika itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Anak Masyidah yang masih bayi mendadak dapat berbicara dan berkata, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu. Sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Kelak kita akan berkumpul lagi di dalam surga Allah yang penuh kenikmatan." Mendengar perkataan bayinya, hati Siti Masyidah menjadi mantap kembali. Tanpa ragu, ia dan bayinya menjalani hukuman Fir'aun. Mereka berdua dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih, menyusul suami dan anaknya yang lebih dahulu menemui ajal. Demikianlah kisah keteladanan Masyidah, seorang pelayan yang menjadi korban kezaliman Fir'aun. Masyidah merelakan diri dan seluruh keluarganya meninggal demi mempertahankan keimanannya. Masyidah dan seluruh keluarganya menjadi syuhada. Mereka telah syahid dalam rangka menegakkan risalah Islam. Allah pasti memenuhi janjinya memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang penghuni surga. Mencermati dari kisah Masyidah tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang dapat diambil hikmahnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keteguhan hati Masyidah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Yang ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga pasti ditepati. Dan yang keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Mahfuzat. Kun rajulan rajluhu fis sara wa hammatan himmatuhu fis suraya. Jadilah kamu seorang laki-laki yang kedua kakinya selalu berpijak di atas tanah, sedangkan cita-citanya melambung pada bintang seroja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.